Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siswa-siswi kelas 8A? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawala. Syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan berupa nikmat sehat sampai dengan saat ini. Dan semoga bukan hanya kalian yang mendapatkan nikmat sehat, juga keluarga, orang tua, dan semua yang ada di rumah kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Salawat beriring salam supaya tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan banyak akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal Amin. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, senang sekali Ustaz bisa berjumpa dengan kalian dengan virtual Zoom ya. Lagi-lagi kita berjumpanya dengan virtual Zoom. Mohon doanya mudah-mudahan nanti pekan atau beberapa waktu ke depan insya Allah sedang dipersiapkan untuk PTM ya. Dan semoga bisa segera terrealisasi karena beberapa sekolah yang ada di seputaran kota Bumi juga mereka sudah melaksanakan PTM secara terbatas ya. Dan ketika nanti memang sudah ditetapkan untuk PTM, ya saya berharap kalian tetap bisa menjaga prokes ya, menjaga protokol kesehatan sehingga ketika kalian sih memang sehat ya, tapi nanti kan di rumah ada orang-orang yang kalian cintai ya, ada abi, ada umi, ada kakek, nenek mungkin yang juga mesti itu harus kalian jaga karena bisa jadi virus itu ada di diri kalian, tapi diri kalian itu tidak mempan karena imun kalian bagus. Sementara di rumah ada orang-orang yang tadi saya sebutkan ya. Jadi tetap harus jaga prokes, jangan egois ya, jangan tidak menaati prokes. Orang yang kalian tahu di Arab Saudi saja yang di sana termasuk pusat Islam di seluruh dunia ya. Tadinya Ustadz dulu pernah melaksanakan ibadah umroh, itu melaksanakan ibadah tawaf, sa'i dan lain sebagainya itu tidak ada prokes ya. Kalau sekarang itu Masya Allah jarang-jarang. Kalau dulu Ustaz masih merasakan empit-empitan, jadi berdesak-desakan ya ketika melaksanakan tawaf. Tawaf itu kan mengelilingi Ka'bah. Jadi benar-benar bersempit-sempitan ya. Kenapa? Karena semakin dekat dengan Ka'bah, apalagi sampai bisa mencium Hajar Aswad ya. Tapi kalau sekarang benar-benar nggak boleh ya. Disentuh aja nggak boleh, apalagi dicium. Karena memang dijaga radius berapa meter itu tidak boleh mendekat. Dan ya benar-benar sesuai dengan poros ya. Kalau kita lihat mau lihat secara langsung silakan lihat tayangan di YouTube bisa atau di televisi ya yang terkoneksi dengan live Mekah live atau Madinah live. Kira-kira seperti itu nak. Jadi semoga kita bisa mentaati prokes ya. Ustaz nggak pakai masker Ustaz. Ini ada maskernya Ustaz. Karena saya di ruangan jadi maskernya ditaruh dulu lah. Kalau pakai masker ngomongnya juga nggak jelas. Juga kalian juga sepertinya sudah pada di rumah masing-masing ya. Jadi nggak apa-apa nggak pakai masker. Tapi nanti kalau udah di sekolah wajib bawa masker. Maskernya jangan cuma satu nak, bawa minimal 2 ya di dalam saku atau di tasnya. Wajib bawa sprayer ya. Hand sanitizer ya supaya nanti beberapa menit kemudian kalian semprot tangannya. Itu bersedia semua nanti. Jadi kalau pas kita razia kedapatan itu nggak diambil nak. Tapi kalau pas kita razia kedapatan handphone, nah baru kita ambil. Boleh bawa handphone nggak Ustaz? Nggak boleh ya karena sudah tatap muka di sekolah. Nanti kalau mau menghubungi orang tua gimana Ustaz? Nah ada caranya. Caranya handphonenya dititipin aja ke wali kelasnya atau ke sekolah, dikasih nama gitu kan. Udah itu nanti kalau udah mau pulang sekolah diambil lagi handphonenya. Itu lebih kondusif. Nah, itu ya, dan semoga bisa segera kita tatap muka sehingga pembelajaran itu akan lebih efektif ya. Karena dengan seperti ini Ustaz ya bisa melihat Ananda melalui kamera, melalui laptop Ustaz ya, jadi terlihat tuh Ananda Syaira Atiyah Hairunisa sedang berada di planet mana itu nah. Safa Sarsabil Zuhri, kemudian Permata Hati Widyadana yang ready di studionya, Masya Allah. Kemudian ada Mufiza Ramadhani, ada Edis Nadia Alfi,
Di sana ada boarding ikhwan, di sana ada 1, 2, 3, 4 yang mukanya terlihat. Nah, begitu ya Nak ya, kalau Ustadz sedang menyampaikan di boarding, tolong didengarkan. Itu terlihat sih dari sini tidak ada suara ya, maksudnya mendengarkan dengan seksama. Ada juga di sana anak-anak M. Dwi Haris Julian. Nah, ini anak-anak M. Dwi Haris Julian ada di sini. Nah, nanti konfirmasi ke Ustadz ya. Nomor HP-mu kalau nggak salah Indosat karena jadi nanti konfirmasi ke Ustadz. Yang Indosat ini nggak dikirim langsung sama counternya karena nanti kalau dikirimkan tertimpa kuota yang ada. Oke, ada Abdurrahman Syafi'i, ada Naswa Nurizati yang tidak menampilkan video ya. Dan kita tunggu yang lain semoga bisa hadir. Baik. Anda sekalian, untuk berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pertemuan kita atau pembelajaran pendidikan agama Islam pada kelas 8A hari ini, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dengan bersama melafazkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Nak. Kita lanjutkan. Jadi untuk bab berapa ini? Kita masuk ke dalam pembahasan bab ketiga ya Nak ya. Temanya adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Oke, Ustadz mau tanya di sini. Ananda boarding. Silakan Ananda boarding, ada yang menjawab Nak, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan jujur? Silakan jawab, boleh salah satunya. Salah satu aja, jangan semuanya ngomong ya. Silakan Ibu nih. Jujur itu apa sih? Jujurlah mengatakan yang sebenarnya sesuatu apa adanya. Oke, tadi yang jawab siapa Nak? Dava apa Deva itu? Deva. Oh Deva. Manja. Sekarang coba satu lagi tapi yang jawab lain. Kalau tadi jujur sekarang adil. Kalau adil itu apa Nak? Ayo sekarang adil. Masih di board ya? Suruh Pak Boy. Masya Allah. Oke, nah dimatikan aja mic-nya ya. Malah dihitung tuh ya. Oke deh. Tadi sudah disampaikan ya, jujur itu adalah berbicara apa adanya. Benar ya Nak ya. Jadi semoga kita bisa menjadi insan-insan yang senantiasa jujur dalam segala hal. Tapi kemarin kita sudah sampai konteks yang sangat jauh ya. Jujurnya jangan benar-benar kita jujur apa adanya ya, karena jujur juga kalau benar-benar polos itu nggak enak juga ya. Ada kan kemarin saya sampaikan ada kawannya yang kebetulan Allah ciptakan dengan kondisi yang buruk rupa misalnya, tapi kalian dengan panggilan yang apa adanya, hey pendek hitam sini kamu gitu kan, itu kan jujur Ustaz ya teman, jujurnya polos gitu kan ya, hati-hati ya, karena jujur juga ini juga kita harus pahami harus bersanding dengan adab. Jadi jujur juga harus diimbangi dengan kesopanan ya, tata krama. Baik, kita sekarang tentang adil. Oke ya, Ustadz akan sampaikan share screen tentang adil. Apakah Ustadz screen yang Ustadz sharekan di screen sudah tertampil? Sudah. Baik. Nah, di sini kalau berbicara tentang adil, di sini ada potret atau gambar mahkamah. Mahkamah itu tempat pengadilan ya Naya, di mana Mahkamah Agung itu adalah pengadilan tertinggi. Pengadilan tertinggi yang ada di Indonesia ya. Setiap perkara-perkara yang tidak sanggup dipecahkan di setiap pengadilan yang ada di masing-masing kabupaten, yang ada di provinsi, itu akan dibawa ke nasional. Ini ranahnya. Nah, di sini adalah tempat memutuskan perkara-perkara nasional. Jadi tentunya ya semua ya tentunya di sini akan ada penentuan mana yang benar dan mana yang salah. Dan qadarullah seandainya Allah takdirkan nanti ada di antara murid-murid Ustadz ini yang menjadi bagian dari Mahkamah Agung ataupun di penegak keadilan, semoga bisa benar-benar menegakkan keadilan ya. Amin. Dan kalian mesti harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang nanti akan mengadili kita benar-benar dengan seadil-adilnya. Oke, kita beralih ke makna adil. Adil itu kemarin sudah disampaikan juga, artinya kita memberikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu dengan tidak berat sebelah. Sama rata, seimbang. Tapi ada tapinya, nah, kalau seandainya Ustadz berbicara di sini
ke kelas 8A misalnya ya. Oh ya, nah hari ini silakan mengerjakan tugas. Dikumpulkan nanti sebelum jam 12 ya, Nak. Nah, siapa yang belum sebelum jam 12 mengumpulkan, insya Allah akan Ustaz berikan tambahan nilai sebanyak 10 poin misalnya. Nah, ternyata semua siswa Tugas apa, Pak? mengumpulkan sebelum jam 12, sehingga Ustadz berhak memberikan kepada kalian semua tambahan nilai 10 poin. Tapi apabila tidak lebih dari situ, ya tentunya Ustadz akan adil, mungkin nilainya akan tidak seperti yang mengumpulkan sebelum jam 12. Begitu ya, Nak ya. Nah, kalau adil itu dihadapkan dengan sama-sama seusianya sama seperti semua kelas 8, itu insya Allah Ustadz akan berlakukan. Misalnya ada yang barusan ini kan diberikan kuota ada yang dia sama-sama providernya Tri misalnya, satu dapat 12 giga, satunya dapat 20 giga. Itu adil nggak Ustaz? Nggak ya. Yang adil nggak seperti itu. Kalau seandainya yang satunya 11 giga atau 12 giga, ya yang satunya juga sama. Kalau seandainya kalian menemukan seperti itu, makanya kemarin kan Ustaz sampaikan, silakan konfirmasi langsung ke Ustaz, nanti biar Ustaz langsung teruskan kepada pihak counternya. Karena Ustaz sebagai supervisor atau mengamati secara langsung. Jadi kalian jangan melalui wali kelas. Kalau melalui wali kelas, nanti wali kelas akan bermuara ke Ustaz lagi, Ustaz baru bermuara ke counternya. Jadi tambah lama. Jadi kalau langsung ke Ustaz, itu insya Allah bisa langsung diselesaikan. Makanya ada beberapa kemarin yang kawan-kawannya yang ternyata tidak ada kendala, itu ketika berkomunikasi ke Ustadz itu bisa langsung terpecahkan. Begitu ya. Jadi mana adil kalau disandingkan dengan yang satu level kelas 8A, semua kelas 8A itu boleh baru disamaratakan gitu. Kalau seandainya satunya dapat bagian nilainya 5, satunya juga harusnya 5 gitu. Tapi kalau seandainya dibandingkan dengan siswa yang kelas 7 atau kelas 8 atau bahkan ke SD, itu bisa jadi akan berubah nilainya ya. Kemarin kan sudah disampaikan. Dan kalau tidak salah di buku ini juga ada bahasanya, coba bentar ya. Oke, di dalam buku ini kemarin saya sudah pernah baca, itu ada seorang yang mempunyai kakak beradik, dan dia jangan merasa kecewa kalau seandainya orang tuanya memperlakukan berbeda. Apa berarti orang tua saya nggak adil? Enggak, itu adil ya, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan. Baik, anak-anak sekalian, di dalam layar screen Ustadz ini sudah tertampil tentang keadilan Umar bin Khattab terhadap orang Yahudi. Nah, di sini Ustadz akan meminta kesediaan. Kalau seandainya kalian mau buka buku, ini ada di halaman 45 ya. Nah, Ustadz akan menyampaikan, memohonkan ini untuk dibaca kepada Ananda Permatahati. Ananda Permatahati minta tolong dibaca, Nak, mulai dari judulnya keadilan sampai dengan ini paragraf terakhir ya. Ke Mesir hanya. Nah, nanti untuk paragraf berikutnya akan Ustadz persilakan kepada Ananda Syaira Atia. Kita bagi, kalau yang halaman 45 itu Ananda Permatahati, halaman 46-nya nanti Ananda Atia. Silakan dibaca, Nak. Yang lain dengarkan ya. Keadilan Umar Khattab terhadap Yahudi. Khalifah Umar bin Khattab bercakap-cakap dengan kakek Yahudi. Kakek jauh-jauh datang dari Mesir. Adakah keperluan yang ingin kakek sampaikan? Tanya Khalifah kepada kakek Yahudi. Kakek Yahudi itu pun menceritakan bahwa rumahnya secara pihak diratakan untuk dibangun masjid. Dia pun mencurahkan perasaannya kepada Khalifah Umar mengenai perjuangan untuk memiliki rumah itu. Sungguh sangat menyedihkan, harta satu-satunya yang aku miliki sekarang telah sirna, karena dirampas oleh pemerintah. Wajah Khalifah Umar sontak memerah. Khalifah Umar pun begitu marah mengetahui kisah yang didengarnya dari kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas mengambil tulang unta lalu menggores tulang tersebut dengan huruf alif dengan pedangnya. Tulang unta itu diserahkan kepada kakek Yahudi. Khalifah Umar lantas berpesan, bawa tulang ini ke Mesir dan berikan kepada Gubernur Amr bin As. Dengan penuh keheranan, kakek Yahudi pulang ke Mesir hanya. Ya, dilanjutkan oleh belum itu ya, nggak apa-apa ya, Nak. Syaira Atia Khairunisa, silakan.
dengan membawa tulang. Kakek Yahudi lantas memberikan kepada Gubernur Amr bin As. Sang gubernur Mesir itu sontak pucat ketika menerima tulang tersebut dari kakek Yahudi. Mendadak Amr memerintah jajarannya untuk membongkar masjid di tanah memiliki kakek Yahudi itu. Kakek Yahudi merasa heran mengapa dengan sebatang tulang unta busuk Amr bin As bersedia membongkar masjid untuk kembali membangun gubuk milik Yahudi. Maaf Tuan, tolong jelaskan perkara pelik ini. Berasal dari apakah tulang itu? Apa keistimewaan tulang busuk itu sehingga Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja masjid yang amat mahal ini? Amr bin As memegang pundak kakek Yahudi sambil berkata, "Wahai kakek, tulang ini hanyalah tulang busuk, akan tetapi tulang ini merupakan peringatan keras terhadap diriku dan tulang ini merupakan peringatan dari Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya apapun pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang ini. Karena itu bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah." Kakek Yahudi itu lalu berkata, "Oh, ternyata Islam itu sangat adil ya Tuan." Gubernur Amr bin As, "Ya inilah Islam." Kemudian kakek Yahudi berkata, "Sungguh saya kagum dengan keadilan Islam. Mulai hari ini saya menyatakan diri masuk Islam dan saya ikhlaskan gubuk saya untuk dibangun masjid." Baik, terima kasih Ana. Jadi dalam kisah ini tadi, ini adalah kisah sahabat pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi jelas tadi sudah disampaikan oleh beliau, ada kisah di mana coba saya akan stop screen terlebih dahulu supaya mudah dalam pemantauan. Di mana tadi ada sebuah kisah seorang khalifah itu ada seorang kakek-kakek ya, kakek-kakek Yahudi itu jelas kalau kakek-kakek Yahudi berarti dia bukan Islam ya. Dia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini mengirim pesan dengan gubernur ya berupa tulang tadi ya, ada tulang yang digoreskannya dengan huruf alif. Nah dari situ Khalifah gubernur sudah sangat paham dan kembali lagi. Tadi apa coba yang disampaikan dalam cerita ini? Nah, jadi segala sesuatu yang sudah terjadi ya, kalau seandainya itu memang mengeluarkan banyak biaya kan tadi kan sudah jelas ya, sudah dibangun sebuah masjid. Masjid itu dibangun tentunya dengan biaya yang tidak kecil. Seketika itu langsung dibongkar. Dan itu tadi kan tidak membuat percaya. Kakek itu tadi nggak percaya. Saya nggak percaya. Tapi benar-benar karena pernyataan dari Umar bin Khattab langsung dibongkar masjidnya. Sehingga menjadikan seorang kakek tadi menjadi terkagum dengan Islam. Masya Allah. Gitu kan. Jadi dia hendak menghancurkan masjid itu dan membangun rumah si kakek yang tadi sudah digusur ya, sudah diratakan dengan semerta tadi katanya, sepihak. Dan sudah mendengar pernyataan seperti itu, akhirnya apa coba Nak tadi? Tadi kan langsung kakek itu kan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Saat itu juga dia kagum dan merasa bahwa Islam itu adalah adil. Dan saat itu juga dia langsung masuk Islam. Nah, menyatakan diri bahwa dia cinta dengan Islam. Dan dia langsung masuk Islam. Dan bukan hanya itu, dia juga sudah mengikhlaskan rumah yang digusur tadi, itu dijadikan sebagai masjid. Dan berarti masjidnya tetap berdiri, Nak. Masjidnya tidak jadi digusur. Itu, Nak, itu adalah keindahan seorang Islam ya. Jadi apabila kalian saling memberikan sesuatu nih, Ustaz memberikan sesuatu kepada kalian atau kalian memberikan sesuatu kepada yang lainnya ya. Pasti yang diberikan sesuatu itu akan merasa tersanjung, akan merasa senang, bahagia. Dan sebagai akhlak seorang muslim itu ketika diberikan sesuatu itu mesti ada yang diberikan kembali ya, atau ada feedback ya, ada yang disampaikan ulang. Ustaz, saya kemarin diberikan hadiah sama kawan saya, tapi saya mau memberikannya saya nggak punya uang Ustaz, kayak mana Ustaz? Hal yang paling dasar adalah doakan. Doakan semoga ada orang lain yang bisa memberikannya dengan balasan yang lebih baik. Itu juga kebaikan. Ya. Karena kalian jangan berharap, hati-hati ya, jangan berharap misalnya sekarang nih, Ananda Permata Hati sudah memberikan sesuatu kepada Syaira berupa misalnya laptop misalnya ya.
berharap nanti dibalas, tapi ternyata kok nggak dibalas-balas sama permata hati. Nah, yang seperti itu jangan kecewa ya nak, karena segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita, misalnya yang tadi kan berharap balasan ya, saya nanti akan dibalas gitu. Jangan ya, yang berhak membalas kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita berharap sama makhluk itu pasti akan kecewa ya. Saya sudah memberikan A, loh tapi kok saya diberikannya malah lebih kecil ya, harusnya kan saya dapatnya yang nilainya sama gitu, tapi kok saya dibalasnya lebih kecil. Nah itu makhluk. Nah makanya kita berminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan adil ini juga mengingatkan kepada kita tentang nilai-nilai keislaman. Semoga kita bisa berlaku adil dalam segala hal ya. Kita masuk ke, ada hadis Rasulullah di situ. Coba Ustadz akan buka share screen kembali sebentar. Oke. Nah, di sini ada share screen yang Ustadz akan minta tolong untuk dibacakan. Anda Dwi Haris Julian bisa menyalakan. Tolong dibacakan artinya hadis ini nak yang Ustadz tampilkan di screen. Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur, karena kejujuran itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Hadis riwayat Tirmizi. Oke. Ada yang megang buku ya nak? Buku seperti ini nak? Ada ya? Oke, nah ada perbedaan ya nak ya. Kalau di sini Ustadz lihat langsung artinya. Maksudnya artinya tapi disingkat ya. Padahal di dalam buku ini ada terjemahan dari Abdullah dan Mahfud berkata Rasulullah SAW bersabda. Seperti itu ya. Sementara yang di screen tidak ya. Jadi ada perbedaan, insya Allah tidak masalah. Kita lihat sumbernya masih sama dan bahasanya juga masih sama. Jadi tidak ada masalah. Oke, jadi sikap jujur itu akan membawa pada kebaikan, sedangkan kebaikan akan membawa kepada surga. Dan setiap orang yang mempunyai sifat jujur itu pasti akan disenangi sama kawannya, sama sahabatnya. Ketika sahabatnya mempunyai sesuatu, dia akan mempercayakan kepada orang yang jujur. Jadi misalnya kawannya mau berwudu nih, mau wudu, sementara dia misalnya ada laptop nih, ada laptop yang harganya mahal misalnya, di dalam tasnya banyak, ada laptop, ada uang, ada jam, ada HP dan sebagainya misalnya. Dia akan percaya sama orang yang jujur, dan ini adalah salah satu keutamaan bagi orang yang jujur ya. Dia akan dipercaya sama orang-orang dan setiap orang yang tidak jujur bukan nggak dipercaya lagi, dia benar-benar nggak mau sekali dia menitipkan barangnya kepada orang yang nggak bisa dipercaya, karena nanti akan disalahgunakan atau dipakai sama dia atau bahkan nanti bisa dirusak. Oke, nah kita akan baca lagi. Di sini ada suatu hadis lagi dan semoga ini bisa diambil pelajarannya. Oke, di sini ada hadis di sumber kitab Sahih Bukhari. Ananda Arkan Jaya bisa menghidupkan mic-nya nak, Arkan Jaya. Iya Ustaz. Oke, nah Ustaz minta tolong dibacakan, ini ada hadis Abu Ubaidah bin Jarrah ini sampai yang di dalam kotak hijau ini aja ya. Silakan dibaca nak. Suatu ketika orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang yang sangat jujur dan dapat dipercaya." Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, ini adalah kisah yang menyampaikan bahwa di zaman sahabat, di zaman Rasul itu ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi beliau adalah orang yang terkenal jujur dan sangat dipercaya pada saat itu ya. Jadi beliau sampai masuk ke dalam satu buah hadis dan ini menjadi sejarah. Kalau ingin kepo siapa beliau nanti bisa dicari tahu ya. Siapa sih Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah sekarang ada kalimat lagi dalam hadis riwayat Ahmad yang Ustaz akan mintakan kepada Ananda Safa Salasabil Zuhri untuk bisa membacakan artinya nak. Silakan dibacakan artinya Safa.
Artinya telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mudillah, pelayan Mukminin, bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak terhalang, yaitu imam, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Iya. Terima kasih Ananda Safa. Terjatuh tadi bukunya ya. Terdengar dari sini. Oke, nak, tadi sudah disampaikan. Jadi Ustadz ulangi lagi, ada 3 orang yang doa mereka tidak terhalang ya. Semoga kita termasuk, nak. Semoga kalian bisa termasuk ke dalamnya. Siapa aja itu adalah imam yang adil. Imam ini seorang pemimpin, bukan imam kakaknya pemata hati ya. Imam adalah seorang pemimpin ya. Bisa jadi dia kalau di tingkat rumah tangga berarti ayah ya. Kalau di tingkat rumah ya. Kemudian kalau di lebih skupnya lagi ada LT, kemudian ada LK, ada lurah, kemudian ada camat, ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Itu mereka termasuk ke dalam pemimpin. Ketika adil mereka, maka dia termasuk doanya yang tidak terhalang. Sebagaimana tadi ya dalam kisah ya. Kemudian ada orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Nah, makanya nak, orang yang berpuasa itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia berdoa segala sesuatu yang dia hajatkan itu terkabul. Makanya Ustadz dulu membuktikan sendiri ya ketika Ustadz berada di bangku SLTP ya. Dulu Ustadz Sanawiyah. Ketika Sanawiyah itu ya Ustadz banyak melaksanakan Senin, Kamis itu kan saum sunnah ya. Dan di situ Ustadz benar-benar berdoa sama Allah SWT meminta apa yang Ustadz minta dan dikabulkan, benar nak. Ini adalah salah pengalaman pribadi yang mudah-mudahan kalau seandainya kalian mau mengikuti ya silakan ya. Jadi setiap yang melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti puasa sunnah, ketika kalian berdoa kepada Allah, waktu yang paling mustajab itu kan sebelum berbuka ya nak ya. Jadi sebelum berbuka itu ada sebelum menunggu ke masjid maghrib ya. Silakan kalian minta sebanyak apapun sama Allah SWT ya. Minta sebanyak-banyaknya. Tapi tetap kalau meminta itu ada adabnya. Yang pertama adalah memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi. Itu ya, kemudian meminta. Itu nah, silakan ditunaikan. Kemudian yang berikutnya adalah doa orang yang dizolimi. Nah, jadi kalau kalian termasuk orang yang dizolimi, di kelas dibully, atau misalnya ada orang-orang yang mengatakan segala sesuatu yang kalian gak suka, itu termasuk orang yang dizolimi. Kalian berdoa. Tapi ingat, doanya jangan membuat ya Allah, semoga Ananda si A kali yang sudah menzalimi saya, dia nanti ketabrak mobil misalnya. Jangan seperti itu. Ya, itu doanya celaka, membuat celaka. Doanya kebaikan saja nak. Ya Allah, semoga si A yang menzalimi saya barusan, dia mendapatkan hidayah, petunjuk, sehingga dia tidak lagi menzalimi saya. Nah seperti itu, nah itu doa yang baik ya. Doa ini kan sudah pernah dicontohkan oleh baginda Rasul. Rasul dulu ketika dilempari kotoran, itu pernah ditawarkan sama malaikat. Kalau seandainya gunung itu mau dilemparkan di atas kepala orang yang lempari kotoran, itu bisa saja. Tapi Rasul nggak mau. Kata Rasul, biarkan saja karena dia belum tahu dan belum dapat hidayah. Kalau seandainya sudah dapat hidayah, insya Allah tidak melakukan hal demikian. Kira-kira seperti itu. Nah, hadis riwayat Ahmad. Oke, baik. Beberapa hal tadi tentang keadilan sudah saya sampaikan. Nanti kalaupun kalian mau lihat contoh bagaimana perilaku adil dan juga jujur, ada di dalam buku halaman 48-49 ya. Silakan nanti dibuka kembali. Itu ada contohnya lengkap bagaimana perilaku jujur di rumah, bagaimana perilaku adil di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Yang paling penting kalian adalah bisa menerapkannya di 3 tadi ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Nah, kalau di sekolah untuk saat ini belum ya, tapi sesaat lagi atau beberapa waktu ke depan ketika memang kita sudah PTM, silakan kalian berlakukan juga di sekolah. Di rumah sudah pasti, yang pasti di rumah silakan melakukan jujur kepada kedua orang tua. Kalau di masyarakat itu suatu hal yang pasti. Nah, kalau kalian jujur di masyarakat, nama kalian akan masyhur. Nama kalian akan terkenal, nama kalian akan dikenal baik oleh orang-orang yang ada di masyarakat sekitar Anda. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Dan dengan berakhirnya materi ini, insya Allah nanti kita akan bersiap mengerjakan latihan ya. Latihan bab tentang jujur dan adil. Dan nanti kalau sudah ready, soalnya Ustaz akan upload di Classroom dan juga di psikologi ya. Psikologi insya Allah Ustaz upload linknya, dan di Classroom adalah tempat mengerjakan. Jangan lupa nanti yang sudah mengerjakan langsung klik mark as done ataupun submit.
mengcasdown ya, jadi supaya nilainya itu langsung terkirim ke Google Classroom. Baik, demikian anak-anak sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ustaz cukupkan ya. Waktu pembelajaran memang sampai jam 11.00 ya. Silakan dimanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya sampai waktunya nanti selesai. Dan Ustaz cukupkan pembelajaran sampai di sini. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Ustaz mau absen. Ustaz sebelum mau cek dulu ya. Oh ya, ini ada yang bertanya. Ustaz Haris Julian, Ustaz baru buka ini. Izin bertanya, pakai ini Ustaz gimana ya? Ananda Dwi Haris Julian, japri aja ke WA Ustaz. Nanti Ustaz akan kasih solusinya seperti apa ya. Assalamualaikum Pak Abdullah. Oh iya, boleh. Selanjutnya sebelum keluar, nih Ustaz, persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Ustaz akan menyampaikan daftar absen ya, absen. Ada yang masih nyimpen absennya nak? Kalau ada silakan disampaikan di kolom chat. Kalau tidak ada nanti Ustaz akan kirimkan. Ada? Kayaknya belum ada. Oh iya, masih di daerah. Oke, nah silakan itu diklik nak absen yang sudah Ustaz kirimkan di kolom chat. Itu absen online yang Ustaz sengaja buatkan untuk mata pelajaran PAI hari ini. Silakan diisi bagi kalian yang mengikuti mapel hari ini, dan yang tidak mengikuti sebenarnya nanti akan ada solusinya ketika dia menyaksikan tayangan atau pembelajaran kita melalui YouTube yang sudah Ustadz upload di sana dan memberikan komentar, maka Ustadz sudah anggap hadir. Tapi bagi yang belum ya dia tidak dianggap hadir. Baik, kalau ada lagi yang ingin disampaikan khusus untuk Ananda M. Dwi Haris Julian, nanti komunikasi ke Ustadz ya nak ya, langsung japri ke Ustadz. Kan sudah masuk di grup belum ya? Semoga udah masuk di dalam grup itu. Grup kelas. Nah, grup kelas itu jangan dihapus ya nak ya. Itu supaya memudahkan kita dalam pemberian bantuan kuota untuk tahap berikutnya. Atau Ustadz mau memberikan informasi yang sifatnya langsung kepada kalian, tidak melalui wali kelas ya. Jadi Ustadz punya jalur khusus untuk masuk ke kelas kalian. Ini bersyukur sebenarnya. Jadi tidak merepotkan wali kelas kembali. Baik, demikian. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Ustadz akhiri. Jangan lupa ada Ananda Syaira, Permatahati, Edis, Mufiza, Dwi Haris Julian, dan yang boarding ini silakan nanti absen dengan nama masing-masing ya. Kalau absen, misalnya yang boarding ikut 4 orang, ya 4 orang itu absen semua. Jangan 1 orang aja yang absen. Safa, Abdurrahman, Naswa, Nurizati, dan Arkan Jaya, terima kasih atas kesediaan waktunya mengikuti pembelajaran Ustadz di hari ini, hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021. Semoga Allah berikan kefahaman atas apa yang sudah Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.